Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini materi kita akan pengenalan tentang pengolah data. Apa itu pengolah data? Terus nanti gunanya untuk apa aja softwarenya atau aplikasinya. Kita akan coba bahas hari ini. Terus nanti di akhir di sesi bukan di sesi di selanjutnya itu tentang dasar-dasarnya, dasar-dasar penggunaannya gimana. Oke, next, nggak usah nunggu lama-lama. Jadi yang pertama, pengolah data itu diperkenalkan atau sering atau lebih umum digunakan di Indonesia itu Microsoft Excel atau Excel. Beberapa dari kalian pasti udah pernah kenal. Excel itu kelebihannya lebih umum digunakan di Indonesia. Jadi banyak warga Indonesia itu udah pakai Excel di pemerintahan, di desa-desa, di sekolahan, itu hampir semua pakainya Excel. Kelebihannya apa? Pengoperasiannya lebih mudah karena semua udah pernah pakai paling enggak. Kekurangannya itu harus beli dan itu harganya nggak murah. Jadi yang ya kenapa dulu banyak yang pakai ya karena memang mudah. Tapi akhir-akhir ini harganya jadi tambah mahal. Jadi ya nanti kita belajar Excel, cuma nanti opsi penggantinya pasti ada suatu saat. Jadi ketika kalian pengen menggunakan pengolah data yang lebih murah, itu ada opsinya. Sebenarnya Excel dibandingkan dengan yang lain itu tampilannya memang paling paling gampang digunakan, jadi semuanya umum. Tapi ya nggak menutup kemungkinan opsi-opsi yang lain sekarang itu lebih bagus. Jadi ada plus minusnya. Kalau secara penggunaannya itu mirip-mirip, semua hampir sama. Terus opsinya berikutnya apa? Karena ini beli dan mahal, opsi berikutnya itu ada Google Spreadsheet. Nah, ini gratis. Dan beberapa di kalangan profesional yang muda itu udah mulai pindah ke sini daripada di Excel. Pengoperasiannya jelas mudah, terus gratis, tapi ya itu harus online dan harus punya akun Google. Kalau akun Google semua saya yakin udah punya sekarang karena setiap HP Android itu pasti punya akun Google. Nah, ini itu sebenarnya sama aja kayak Excel. Jadi pakainya rumus sama, terus pengoperasiannya sama. Ya, tapi ini itu gratis, tapi ya itu harus online. Dari HP bisa. Nanti bisa kalian bisa cari di Android itu ada Google Spreadsheet, terus di iPhone itu juga ada. Jadi ini opsi murahnya. Untuk rumus-rumus basic nanti sama. Jadi rumus-rumus dasar itu sama. Kalian tinggal belajar aja. Jadi kalau misal di rumah nggak ada komputer, kalian bisa pakai spreadsheet. Terus nanti kalian masukkan rumusnya, kalian coba aja. Mungkin bedanya titik koma, terus harus dua titik. Ya harus titik koma atau harus koma, itu agak beda. Tapi secara umum itu sama. Terus yang terakhir, kalau misalnya kalian kalian nggak ada internet, tapi pakai desktop, nah itu opsinya ini, LibreOffice. Ini jarang digunakan karena memang sedikit yang tahu, mayoritas langsung milih Excel aja. Nah, tapi pengoperasiannya mudah, tapi tampilannya agak lawas. Jadi tampilannya itu nggak sebegitunya uh, umum. Jadi agak versi lawas gitu. Ini gratis tanpa internet. Mungkin opsi yang kalian yang lain itu WPS. Kalian sering dengar WPS. Tapi ya itu, yang menurut saya ya dua itu bisa sih, Libre sama WPS. Tapi sekali lagi penggunaan rumusnya untuk penggunaan dasarnya itu sama. Jadi selnya gimana, terus rumusnya gimana, kalau buat tabel itu gimana, itu sama aja. Jadi kita nanti belajar basicnya. Kalian nanti mau praktek dimanapun itu harusnya mirip, nggak jauh beda. Oke, jadi itu penjelasan singkatnya. Nanti kita belajarnya tentang Excel, tapi kalau misal kalian mau belajar di rumah, nggak ada Excel, pakai HP aja, itu kalian bisa download yang sebelumnya, yang spreadsheet. Saran saya tetap belajar ya di rumah, walaupun nggak ada komputer. Oke, terus kita masuk ke tampilannya. Jadi kurang lebih kalau kalian pakai Microsoft Excel, itu kurang lebih kayak gini. Jadi ini yang versi paling baru. Jadi di atas itu ada file, terus ini nanti buat save-save-nya.
Ini ada home, ada insert untuk memasukkan sesuatu, back layout, formula, data, review, view. Ya, ini nanti kalian bisa pelajari dikit. Terus di sini yang penting ada clipboard. Terus ada font, ini untuk ngatur font. Ada alignment buat ngatur tata letaknya. Terus ada number, ini yang penting. Jadi ini desimal. Terus nanti kalian bisa ngatur angkanya itu angka teks biasa atau currency, mata uang, dan sebagainya. Terus ini nanti kalau conditional formatting, dan sebagainya. Terus tampilannya sama, jadi nanti kalau kalian ngecek di Libre itu atau di Google Spreadsheet itu juga sama. Jadi pasti ada baris baris itu yang ke bawah, baris ini atau kolom. Jadi baris itu selalu berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kolom itu pasti berupa huruf A, B, C sampai seterusnya Z, terus nanti kembali ke AA dan selanjutnya dan selanjutnya. Ini nanti kalau kalian di Google Spreadsheet itu juga sama. Spreadsheet ini kan. Nah, tampilan juga sama. Jadi garis itu selalu angka, kolom itu selalu huruf. Nulis rumusnya itu selalu di sini. Ini itu penulisan rumus, terus ini nama kolomnya. Di Excel juga gitu. Di sini penulisan rumus, terus di sini nama kolomnya. Dan nama selnya, sorry. Nama sel itu selalu kolom dulu, baru baris. Jadi di sini D5. Terus kalau misal di sini berarti G9. Nah, di sini kan G9. Terus di sini, misal di sini J14. Jadi nama nama sel itu selalu kolom, terus barisnya berapa. Itu selalu gitu. Nah, kalau misalnya tertentu kayak gini, yaitu ditulis nanti, nah di situ tertulis 1 row 3C. Nah, 1 row 3 kolom. Oke, gitu. Terus ya tampilannya kayak gini, satu kotak ini namanya satu sel, dan satu sel itu pasti penamaannya kolom sama baris. Jadi kalau satu kolom D itu ya gini, terus satu baris 4 ya kayak gini. Jadi ke bawah itu kolom, sekali lagi ke kanan itu baris. Oke, untuk pertama, paling banyak digunakan itu Excel ataupun spreadsheet ataupun pengolah data itu biasanya memang kaitannya dengan angka. Jadi misal kita punya di sini angka pertama itu 2, 2 aja, 2. Terus berikutnya di sini di C2 kita taruh 3 gitu. Nah, karena tujuannya untuk mengolah angka, jadi kita coba jumlahkan 2 dengan 3. Jadi 2 itu di B2, terus 3 itu di C2. Misal di D kita pengen hasil penjumlahan dari 2 sama 3. Nulis rumusnya, jangan lupa pasti sama dengan 2 itu ada di D2 plus C3. Oh, sorry, C2. Nah, jadi B2 tambah C2. Berarti ketemu angkanya 5. Nah, bisa juga dengan, misalnya kita tulis di sini, jadi sama dengan, ini diklik, terus tambah, angka keduanya diklik. Itu juga bisa. Jadi bisa ditulis satu-satu, kayak ini satu-satu ini. Terus bisa juga diklik satu-satu, itu penjumlahannya. Terus kalau misal kita perkalian, itu bisa sama dengan B2 dikali, jadi pakai bintang perkaliannya, dikali misal C2. Enter. Jadi dia jadi 6. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Bisa juga diklik. Ya, tadi 2 dikali 3. Jadi 2 bintang 3. Jadi C2 per. Nanti jadi 6. Kalau pengurangan itu nanti pakai minus. Jadi sama dengan 2 dikurangi
Ya, nah, ini satu. Sementara kalau misal pembagian itu pakai garis miring yang ke kanan, jadi sama dengan 2 bagi C2. Nah, jadi seperti itu pengoperasian angkanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tolong disiapkan, nanti kita bahas di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.